Inilah Tuhan Allah kita. Selamat bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng. Sebelum kita berdoa di rumah kita masing-masing pada malam hari ini, dari member Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng ini, saya akan membaca firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam doa kita pada malam hari ini di rumah kita masing-masing. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan itu serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu masa depan yang cerah. Dalam kehidupan setiap kita tentu kita ingin masa depan kita cerah, dan masa depan itu cerah tidak terjadi sedemikian. Tentu ada proses-proses yang harus kita lalui dan ada faktor-faktor yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita supaya masa depan kita itu menjadi cerah. Setiap orang tentu melewati masa-masa, 3 masa dalam hidupnya. Ada yang orang katakan masa lalu dan masa kini dan juga masa yang akan datang. Dan biasanya masa lalu seseorang dapat mempengaruhi kehidupannya pada masa kini. Saya ulangi kalimat saya bahwa masa lalu seseorang itu mempengaruhi kehidupannya saat ini. Dan juga namun sesungguhnya masa depan seseorang bukan ditentukan oleh masa lalunya, tetapi masa kini yang dihadapi ini akan menentukan masa depan yang dia lakukan. Tentu Alkitab mengatakan ada hukum tabur tuai, dan juga dunia kenal itu, yaitu tentang hukum alam itu berjalan. Tapi firman Tuhan sangat jelas bagi kita bahwa apa yang ditabur orang itu juga pasti akan dituainya. Saya pernah melihat orang yang dulunya kehidupannya tidak begitu baik, tetapi pertemuannya dengan Tuhan mengalami suatu perubahan yang luar biasa sehingga dia menjadi orang yang baik, bisa dikatakan berhasil dalam hidupnya. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang dulunya penurut baik, pelayanan, tapi di akhir perjalanan hidupnya sangat mengecewakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Tentu kita ingin suatu masa depan yang cerah dalam kehidupan kita. Apalagi dalam COVID-19 yang kita hadapi ini membuat orang mungkin bertanya dan juga sedang berpikir, karena segala sesuatunya sudah berubah total. Persaudaraan, cara pendidikan, cara bekerja, dan cara ibadah, dan apa yang kita sudah program-programkan, semuanya tidak terlaksana dengan apa yang kita inginkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman yang indah ini akan mendorong kita lebih lagi bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata apa yang difirmankan pasti digenapi. Oleh karena itu kita harus bergantung kepada firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kembali dalam Amsal 23 ayat 17 sampai 18 ini ada satu janji Tuhan kepada umatnya, yaitu kepastian masa depan yang cerah bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Kepastian masa depan cerah itu diungkapkan dengan penegasan bahwa sungguh ada, bahkan dikatakan tidak akan hilang. Menarik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan janjikan itu ada dan itu tidak akan hilang. Mungkin kita tidak bisa menikmatinya bukan karena Tuhan gagal dalam menepati janjinya, tetapi oleh karena kita tidak setia kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti janji Tuhan kepada Musa saat dia membawa umat Israel keluar dari Mesir ke satu kota yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi karena Musa tidak taat kepada perintah Tuhan dan Musa tidak diizinkan masuk
ke kota tersebut, tetapi dia hanya melihat dari gunung betapa luasnya tanah yang Tuhan janjikan kepadanya. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan itu sungguh ada dan tak akan hilang dalam kehidupan kita. Untuk menggapai masa depan yang cerah itu, kita harus hidup orientasi kita pada masa kini, bukan masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi pengalaman guru yang berharga bagi kita, dan saat ini menentukan masa depan kita cerah atau tidak. Dan hal itu juga tergantung dengan bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dalam Filipi dikatakan bahwa aku harus melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Artinya lupakan masa lalu kita, biarlah semuanya berlalu, dan saat ini kita memulai suatu hal yang baru bersama dengan Tuhan, karena janji Tuhan itu sungguh ada dan tak akan hilang bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Ada beberapa faktor penentu dalam meraih masa depan yang cerah. Yang pertama dalam ayat yang 17a mengatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, Tuhan tidak pernah bertindak dengan cara yang berdosa. Dan Tuhan pun menghendaki umatnya agar berlaku hal yang sama kepada sesamanya. Nah, janji masa depan itu cerah sungguh ada dan tidak akan pernah hilang, asalkan kita melakukannya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara berbuat dosa, melanggar tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa disangkal bahwa orang pada dasarnya ingin sesuatu instan, ingin kaya instan, ingin berhasil instan. Makanya tidak sedikit banyak orang yang korupsi jadinya, dan juga melakukan hal-hal yang tidak turut ataupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan bagi kita adalah ada proses-proses yang harus kita lewati, supaya kita melewati proses-proses itu dan kita semakin indah dan semakin matang. Nah, kita lihat perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan sedang membentuk mereka di padang gurun itu supaya mereka lebih indah di mata Tuhan. Tapi itulah manusia pada dasarnya, yang penting dia dapat secara instan, sehingga melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan. Ingat, mendapat kekayaan melimpah adalah hal yang baik, tetapi jangan melakukan dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita bisa sukses, bisa kaya, bisa punya segala-galanya. Tapi saat kita melalui suatu proses-proses yang ada, maka kita dapat tahu dan tidak melupakan siapa pemberi berkat tersebut. Untuk itu Tuhan ingin supaya kita melalui proses-proses yang ada yang harus kita lewati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut adalah faktor penentu dalam meraih masa depan yang cerah itu. Dalam ayat 17b dikatakan bahwa tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Di sini supaya kita dapat memperoleh masa depan yang cerah itu, kita harus takut akan Tuhan. Kalimat takut akan Tuhan ini tidak menunjukkan perasaan gentar ataupun suatu hal yang serem kayak anak-anak yang takut katanya ada setan, ada hantu. Tapi bukan takut demikian, tapi takut akan Tuhan di sini menjelaskan kepada kita adalah tidak berbuat kejahatan. Maksudnya kita harus menjauhi kejahatan dari kehidupan kita. Artinya kita taat kepada perintah Tuhan dan kita melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita melakukan suatu kesalahan dan kita merasa takut di hadapan Tuhan. Tapi saat kita melakukan satu pelanggaran dan saat kita melakukan satu kesalahan, tidak ada rasa takut dalam hidup kita, perlu dipertanyakan tentang kekristenan kita. Itulah sebabnya dikatakan takutlah akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk meraih satu masa depan yang indah apabila kita takut akan Tuhan.
melakukan segala perintahnya dalam kehidupan kita. Kali saya tegaskan bahwa setiap orang ingin meraih masa depan yang baik, tapi kita harus menjauhi dosa dari dalam kehidupan kita, dan juga kita harus takut akan Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Apa janji Tuhan? Dia ingin masa depan kita itu cerah. Setiap orang tua tentu mempunyai satu harapan masa depan yang indah bagi anaknya, sehingga berjuang untuk membentuk mereka semakin indah. Apakah kita sebagai orang tua jauh lebih baik daripada Tuhan kita? Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Itulah ayat 18 mengatakan masa depan sungguh ada, dan juga dikatakan tak akan hilang. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan ini ya dan amin dalam kehidupan kita. Manusia bisa berjanji hari ini, tapi besok bisa berubah. Tetapi firman Tuhan sangat jelas bagi kita. Janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita, dan ditegaskan juga tak akan pernah hilang. Bersyukur saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah masa depan kita cerah itu pupus karena pandemi COVID-19? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari pembentukan Tuhan bagi kita, untuk kita belajar lagi selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hal tersebut? Sangat jelas dalam Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sangat luar biasa. Minta, cari, dan ketuk. Tentu Tuhan akan menyatakan, dan sangat jelas juga dikatakan tak akan pernah hilang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya tegaskan bahwa setiap orang tentu ingin berharap akan masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah tidak kita dapatkan begitu saja. Tentu ada hal-hal, faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus takut akan Tuhan, dan juga kita harus menjauhi kejahatan, dan juga ingat akan janji firman Tuhan tak akan pernah hilang dari dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing, dan sebagai pokok doa bagi kita saat ini, dan kita terus berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Kita melihat tetap ada peningkatan orang yang mengalami penyakit atau kena virus pandemi COVID-19 ini. Kita terus doakan mereka. Demikian juga kita doakan banyak orang-orang yang hilang mata pencariannya, dan juga banyak orang yang tidak bisa bekerja dengan baik, dan juga hilang pekerjaan atau dirumahkan. Oleh karena itu mungkin ke depan ini akan menjadi sulit bagi orang-orang, sebagian orang, tapi kita terus berdoa apa yang difirmankan Tuhan ini pasti digenapi, yaitu masa depan kita tentu ada, tak akan hilang. Dan oleh karena itu kita terus berdoa supaya kita dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita menaikkan doa kita. Shalom, selamat melanjutkan doanya. Tuhan Yesus memberkati.